Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Muslim Pak Wafi. Ya, Muslim. Ya, silakan Pak Wafi, silakan nyalakan kamera. Ali Wafi, ya gimana? Bang, boleh bertanya bang? Boleh, silakan. Temanya itu menuhankan Muhammad ya bang ya? Ya, supaya kalian tuh berhenti nuhanin manusia yang bernama Muhammad. Lo jangan sembarangan bikin tema lo bang. Lo selalu nyerang orang Islam lo. Beraninya di TikTok aja lo. Nah, kan kejangan. Begini, Ali Wafi. Kan kalau diskusi yang terbuka aja lah bang. Oke, begini, Ali Wafi. Ya. Anda sebagai Muslim, saya pastikan Anda tidak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Lo Saya sebagai manusia saja. harus menghormati. Sebentar, Lo saya kasih contoh saja misalnya. Nama Anda itu Lo Ali Wafi. bikin tema seperti itulah. Ya, Ali Wafi. Apa? Makanya lo kan harus menghargai. Kalau lo punya agama, orang Islam punya agama, punya Tuhan semua kan. Oh begitu. Jadi kalau orang Kristen membahas agama Islam harus saling menghargai, begitu ya? Betul. Ya iyalah bang. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen? Nah, soalnya gini bang, dia tidak ada kegaduhan antara. Enggak, jauh dulu. Kalau orang Islam bahas agama Kristen gimana? Kenapa? Pura-pura budak. Udah di bawah dah. Udah mending tidur di bawah. Iya, puji nama Tuhan, luar biasa. Sesuai dengan cuplikan video dengan judul yang bagus yang disampaikan oleh Edis TV, membuat para muslim tentunya semakin jengkel. Dan kalau kita mau perhatikan, kejengkelan mereka bukan karena mereka mengetahui isi kitab mereka, tetapi karena memang sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Artinya bahwa hanya beriman buta tanpa pengetahuan. Nah, seperti apa lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama diskusi ini sampai selesai. Silakan. Ngomong katanya kacamatanya mantul. Oke, sebentar. Saya ganti dulu kacamatanya ya. Saya ganti dengan yang ini kacamatanya. Nah, lebih gede. Itu muka atau kacamata? Oke, baik ya. Yuk, kepada teman-teman muslim ya, saya mengundang kepada teman-teman muslim sekalian untuk berdiskusi dengan saya ya. Tema kita kali ini agak sedikit berat ya. Ini khusus kepada para pengkaji-pengkaji Al-Quran atau akademisi-akademisi Quran ya. Kita akan membahas 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Ya, teman-teman ya, jangan lupa teman-teman. Teman-teman bisa like di sini ya, di 6.5K ini, tap di sini. Kemudian jangan lupa juga teman-teman bisa share atau bagikan siaran ini kepada teman-teman sekalian yang merasa perlu ya mendengar siaran ini. Seperti itu. Oke. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita akan coba ajak teman muslim untuk diskusi dengan baik. Bagi yang pengen merasa tahu, mau benar-benar pengen tahu, saya buktikan bahwa Quran menjiplak Bible dengan keliru. Ayo silahkan. Kita sekarang tidak bahas dogma ya, tapi kita di sini membahas kajian-kajian yang akademis. Oke, kita kasih naik ada, terpental. Oke, kita kasih naik ada Hermansyah. Oke, kita kasih naik Hermansyah. Ya, selamat pagi Hermansyah. Halo Hermansyah, selamat pagi. Saudara kamar mandi tuh teman-teman. Dia mau ngambil HP, HP-nya nyemplung ke kamar mandi. Oke, silakan ya kepada teman-teman muslim. Oke, ini ada Felix 08.
Ya, selamat pagi, Felix 08. Halo? Halo, Felix 08. Oke, baik, kita turunkan ya. Oke, mungkin nampaknya ini perlu pemanasan dulu. Oke, baiklah ya. Jadi teman-teman ya, yang baru pertama kali atau baru tahu channel ini, tolong ya, jangan kaget ya. Nyimak saja, ikuti iramanya ya, pelan-pelan, nanti kalian akan tahu. Nah, saya ini teman-teman, saya perkenalkan dulu diri saya ya. Saya ini adalah seorang pengkaji Al-Quran dan Bible. Berapa lama saya mengkaji Al-Quran dan Bible? 13 tahun lamanya. Ya, jadi saya mendalami Bible dan mendalami Al-Quran selama 13 tahun. Nah, apa hasilnya? Nah, ini 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Jiplaknya bukan jiplaknya ngasal, ngawur. Nah, buktinya apa bang? Nah, naik sini ya kalau mau belajar. Gitu. Silakan. Ya, jangan prat-pret doang. Kamu baca Bible aja nggak pernah. Kan aja nggak pernah kamu baca artinya. Prat-pret doang. Yo, silakan. Kita kasih naik Kapiten Wahabi. Oke, Kapiten Wahabi. Iya, selamat pagi Kapiten Wahabi. Selamat pagi. Oke, Kapiten Wahabi, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya, muslim. Oke, silakan Bang. Ayo, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi nih. Kita mengkaji kajian yang akademis ya. Kita nggak bahas-bahas dogma. Kalau bahas dogma kita debat kusir ntar. Apa? Kita nggak biasa buka kamera, kita nggak biasa. Oke, baik, saya taruh di bawah dulu Bang ya. Saya tahu Bang, Abang sudah malu jadi orang Islam, Abang malu dilihat orang jadi orang Islam. Oke, dan di bawah Bang. Saya tahu Abang udah malu jadi orang Islam, di bawah aja, di bawah. Oke, silakan ya, silakan. Silakan kepada orang-orang Islam yang mau belajar, ya, mau mendapatkan ilmu, saya tunjukin nanti. Ya, mau pilih yang mana? Kalian juga sering meledek kan, surganya orang Kristen berisi orang-orang bodoh kata. Saya tunjukin nanti ya, bagaimana ayat-ayat di dalam Bible itu dijiplakin sama Quran, udah jiplak ngasal. Ya, ayo silakan, yuk. Kita kasih naik ada Elang Jawa. Oke, Elang Jawa. Ya, selamat pagi Elang Jawa. Elang Jawa, selamat pagi. Macet kan? Belum sudah macet. Iya, halo Elang Jawa. Oke, baik ya. Nampaknya lagi terbang dia ini. Selamat pagi Pak Edis. Kok susah banget sinyalnya Bang? Si modal congor. Silakan nyalakan kamera. Ya, si modal congor. Ya, nggak apa-apa lah. Silakan nyalakan kameramu dulu. Ada apa si modal congor? Kameramu nyalakan. Ada apa si modal congor? Udah bisa bahasa Arabnya, udah bisa. Udah, tidur di bawah, kamu tidur di bawah. Oke, silakan ya, silakan. Saya tahu gini, teman-teman muslim, saya tahu ya, kalian sudah mulai ketakutan, kalian sudah mulai malu jadi orang Islam, kalian nggak punya argumen lagi. Saya tahu itu, ya. Makanya saya undang Islam-Islam yang sekolah, jangan Islam-Islam yang nggak Qurannya nggak ngerti, nggak pernah mau diskusi. Yuk, silakan ya, yang muslim yang masih bangga dengan keislamannya, Islam yang masih menganggap bahwa Islam itu benar. Saya tahu banyak orang Islam yang sudah tahu kalau Islam itu nggak benar. Makanya mereka itu kalau datang ke sini mereka hanya mempersepsi. Ya, mereka hanya halal dua rahmu gitu. Karena mereka tahu Islam udah nggak bisa dibela, udah babak belur, udah babak belur. Mereka yang nyata. Ayo silakan, yuk. Silakan, yuk. Naik kemari, kita ngobrol bagus-bagus. Kalau kamu mau nanya sama saya tunjukin di mana nanti isi Quranmu itu jiplak Bible. Nah, mau saya tunjukin nanti, makanya ayo belajar sama saya. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Putra Belatir. Oke, Putra Belatir. Ya. Ya, selamat pagi Bang Putra Belatir. Halo kawan. Ya, muslim Bang. Muslim dek. Salam kenal ya dek. Salam kenal Bang. Ya, silakan nyalakan kamera yuk Bang Putra Belatir. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ya. Ayo nyalakan kamera yuk. Tuh, kau udah pakai gini. Gitu dong. Keren. Tapi dari muka-mukanya kayak nggak ngerti Quran. Bang, abang muslim. Iya dek. Muslim dek. Muslim. Oke, Putra Belatir. Ya. Anda ini memperdalam agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja?
Ya agama Islam itu bukan ikut-ikutan deh. Sebagai umat Islam ini, ya kerjaan Dek. cuma Bukan ikut-ikutan, Dek. Oke. bukan kerjaan. Oke, Harus itu wajib. Baik. Iya. Selama ini membaca Quran, baca artinya atau cuman Arabnya saja? Ya, ya kalau artinya itu ya susah juga dibaca semua. Ya baca Al-Qur'an. Itu dia. Makanya teman-teman, kan teman-teman banyak Banyak bilang, deh. Bang. Kalau baca artinya itu banyak, nggak selesai. Iya. Baca artinya Begini, itu, ya begini baca Putra Al-Qur'an. Blatir, begini ya. Banyak yang bilang sama saya, Bang, cobalah bikin tema yang baru, Bang, katanya. Saya bilang begini, saya balas-balas gini. Masalahnya orang Islam ini nggak ngerti selain daripada itu. Yang orang Islam itu jumlah Tuhan satu, habis itu masuk surga cuman itu. Agama Islam itu sederhana, jumlah Biasa, Tuhan Dik. satu, habis itu masuk surga. Mau berzina, mau maling tetap masuk surga. Itu agama Islam. Yang penting nyembah satu Tuhan. Begitu. Iya. Iya, Oke lah, nyembah satu Putra Tuhan. Blatir, selamat pagi. Oke, kita turunkan dulu ya Putra Blatir ya. Kita cari Islam yang masih sehat-sehat dan masih waras ya. Makanya teman-teman tema kita ini 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Ayo, saya mengundang Islam yang terpelajar untuk naik ke sini. Kita diskusi ya secara akademis. Saya nggak mau ngobrol sama orang Islam yang cuman KTP doang seperti yang tadi tuh. Dibilang iblis katanya, nekat yang nyata kalian ini ya. Ayo silakan. Teman-teman muslim, saya kasih tahu sama kalian ya. Saya itu mendalami Al-Qur'an itu 13 tahun lamanya. Kalau kamu baru pegang Al-Qur'an 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kamu duduk di kaki saya duduk, belajar sama saya. Kamu baru baca Arab-Arab doang. Bukan saya sombong, bukan. Saya ini sudah ribuan muslim yang sudah saya ajak ngobrol. Dia nggak lebih ngerti Quran, mereka nggak lebih ngerti Quran daripada saya. Belajar sama saya kamu soal Quranmu. Ya, ayo silakan. Saya undang yang muslim. Naik ke sini, ayo saya ajak kamu ngobrol yang serius. Tapi kamu harus ngerti Al-Quran syaratnya. Ya. Kan aja nggak pernah kamu buka mau ngajak diskusi saya. Oke, selamat pagi Hidayat Syah. Muslim Bang? Selamat pagi Bang. Oke, Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Silakan, yuk kita diskusi dengan baik nih tentang 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Oke, Bang Hidayat Syah, apakah Anda mempelajari Al-Quran? Mempelajari tapi enggak sedetail Abang ya. Tidak sedetail saya. Oke, ada Al-Quran di situ? Tidak ada. Tidak ada. Oke ya, Anda mungkin diskusi sama kaum Anda saja. Ya, kita taruh di bawah. Sulit teman-teman. Nyari orang Islam yang ngerti Al-Quran sulit. Ayo silakan, yuk silakan. Ya, Muslim, ayo. Mau diskusi dengan saya, Qurannya nggak ada. Emangnya kita mau bahas apa namanya, main ular tangga begitu? Ini gimana kalian ini? Yuk silakan yuk. Yang muslim yuk silakan. Abdul Somad, Adi Hidayat ya, yang ngerti Quran yuk sini. Ngobrol sama saya sini. Saya ajarin kalian soal Quran. Oke, Faiz Tamam Nur. Selamat pagi, Bang. Selamat Faiz Tamam. sore. Selamat siang. Oke, selamat siang. Oh ya, oke, silakan Bang. Sudah siang ternyata. Indonesia Tengah kah, Indonesia Barat? Oke, silakan. Ya, silakan Faiz Tamam, nyalakan kamera. Ayo kita ngobrol-ngobrol nih seputar tema ini. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Silakan nanti Anda. Yang mana ini, Bang? Yang mana? Apanya? Baca ini dulu, Bang. Al-Maidah. Al-Maidah mana? Ada, Bang. Al-Maidah. Iya, kameramu nyalakan dulu. Kameramu saja belum Nggak nyala. Oke, kamu sudah malu jadi orang Islam? Ngapain malu? Oke, kalau Bisa sudah saya malu jadi bangga orang kok. Islam di bawah. Iya, kau di Ngapain? bawah saja. Kau udah malu jadi orang Islam. Yuk silakan. Masih sabar ya teman-teman ya, sabar ya. Emang susah teman-teman, susah. Nyari orang Islam yang ngerti Quran tuh susah. Tapi kalau nyari orang Islam yang berapa jumlah Tuhan, nah itu tahu. Berapa jumlah Tuhan? Bukan 1/4. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus 1 jumlahnya. Habis itu masuk surga. Nah itu, karena inti ajaran agama Islam, kalau kamu mengucapkan syahadat, jumlah Tuhan 1, masuk surga. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Upin Ipin.
Ya, selamat pagi Upin Ipin. Saya Katolik, Pak. Katolik, Pak. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan. Saya turunkan. Oke, silakan. Silakan ya, saya mengundang yang muslim-muslim. Oke, ada Zipro. Makasih, amin, makasih. Iya, Zipro, selamat pagi menjelang siang. Zipro. Terpental. Teman-teman, kalau Anda bukan muslim, kalau Anda tidak mengerti agama Islam, ya, tolong kalian jangan mengajukan permintaan naik, ya. Ayo, jangan membuat dirimu malu gitu loh. Oke, kita kasih naik ada Rohim. Ya, selamat pagi menjelang siang Rohim. Baik. Oke, Rudolf R123, makasih Bang, makasih. Terima kasih. Oke, Rohim, silakan nyalakan kameramu Rohim. Ya, Tuan Yesus baik ya. Oh, Rohim, Anda Muslim atau apa? Saya Kristen. Pikir saya tadi Muslim, nama kok Rohim? Saya kemarin di agama. Oh, dari Muslim. Tadinya saya Kristen. Istri saya Kristen. Nah, oh, jadi masuk saya Kristen. Kapan Bang masuk Kristen Bang? Udah lama, udah dari lahir. Udah dari lahir, ini gimana? Oke lah, terima kasih Bang Rohim ya. Saya turunkan Bang Rohim. Saya mau nanya. Oke, silakan. Kalau kita siaran siang atau pagi itu banyak orang nggak jelas loh. Heran, saya nggak tahu ya. Oke, yuk silakan, yuk silakan. Oke, ada Asti. Oke, Asti. Iya, selamat pagi menjelang siang, Asti. Halo Asti. Selamat siang. Ya, Asti, apakah Anda seorang Muslim? Aku Kristen, Bang. Perasaan tadi saya baru ngomong ya. Kalau Anda seorang Muslim, silahkan naik. Kalau Anda bukan seorang Muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Iya. Oke, baik, saya turunkan ya Asti ya. Baik, saya turunkan. Iya, sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda bukan Muslim, Anda bukan penggiat atau seorang yang mengerti Al-Quran, tolong ya, jangan mengajukan permintaan naik. Seperti yang saya bilang kemarin-kemarin teman-teman, saya itu rindu bertemu dengan seorang Muslim yang ngerti Al-Qurannya. Udah 13 tahun saya cari kagak ada. Nggak ketemu, saya cari 13 tahun nggak ketemu. Ya. Memang kesulitan teman-teman, bayangkan loh 13 tahun loh saya nyarinya, nggak ketemu. Orang Islam yang mengerti agama Islam itu nggak saya temukan. Silakan yuk. Silakan yang muslim yang ngerti agama Islam, ayo naik ke sini. Kita ngobrol ya, ngobrol dengan baik ya, dengan santai. Saya tunjukin tentang tema ini kita bahas nih. Oke, Rama, Saudara Rama Madura. Selamat pagi menjelang siang Rama Madura. Selamat pagi, Mas Edis. Ya, silakan, Bang Rama Madura, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan. Iya, untuk apa? Bukan kita nggak mau nyalakan kamera, Mas Bos, cuman HP-nya ada error. Oke, Bang Rama, kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan ya, karena Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam sudah malu, tidak bisa berargumen tentang agama Islam. Oke, jadi saya turunkan ya, saya juga tidak memaksa teman-teman ya, kita turunkan. Kalian sudah lihat? Sudah kalian lihat betapa sulitnya mencari orang Islam yang ngerti agama Islam? Jangan kalian pikir gampang. Lebih mudah bagi saya menyangkul 1 hektar ketimbang nyari Muslim yang ngerti agama Islam. Kalau nyangkul 1 hektar, ya mungkin bisa dibilang sebulan kelar. Ya enggak? Tapi kalau nyari orang Islam yang ngerti agama Islam 13 tahun, kagak ada apa. Kagak ada apa. Ya silakan. Ini agak sedikit akademis nih tema kita. Jadi kepada teman-teman yang sering inbox saya, Bang ganti tema. Kalian sudah tahu rasanya? Nggak bisa. Sedangkan Qurannya sendiri kan nggak pernah dibaca. Gimana? Mau bahas tema-tema yang kayak begini? Karena sudah saya alami teman-teman. Dari zaman Facebook, dari zaman apa ya. Saya udah diskusi dengan orang Islam. Apa yang orang Islam kuasai? Jumlah Tuhan ada 1.
Itu. Cuman jumlah Tuhan doang. Makanya temanya selalu itu. Makanya dimanapun kalau ada forum-forum Kristen, dimanapun. Pertanyaan orang Islam cuma satu itu, nggak ada yang lain. Karena agama Islam memang sesimpel itu. Agama Islam itu sangat simpel. Kalau kamu meyakini Muhammad utusan Allah dan Allah itu Tuhan, masuk surga. Masuk surga. Man qala, siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Agama Islam simpel kayak begitu kok. Nah itulah yang bikin, kalau kamu diskusi sama orang Islam, gak tema lain gak bakal bisa. Gak ngerti itu. Ya, gak bakal ngerti pada tema yang lain. Berat. Ya, kita nyari orang Islam yang ngerti Quran itu berat sekali. Susah setengah mati. Begitu. Oke ya, kita masih naik lagi nih. Mudah-mudahan kita masih berharap ya, masih ketemu dengan orang Islam yang ngerti agama Islam ya. Oke, kita lihat ini yang mengajukan permintaan naik ada. Coba kita kasih naik ada Richen. Aduh, siapa namanya? Sulit, agak sedikit sulit. Oke, Richen. Halo Richen. Halo Richen. Halo Bang Idis. Ya, Muslim Bang. Kristen Bang. Aduh, maaf Bang, mau kenal aja sama Bang Idis soalnya. Oke Bang. Gimana nih Bang? Gimana Bang Richen? Kenalan aja sama Bang Idis. Oh, Saya ya, fans berat soalnya nih. Tidak boleh Bang, tidak boleh. Bang, jangan fans sama saya. Kita ngefans sama Tuhan Yesus saja Bang. Ya, siap Bang. Sama Bang. Saya sering ikuti jadi kepingin kenalan aja. Oke, nggak apa-apa Bang. Ya, hari ini sebenarnya gini Bang. Hari ini kita mau bahas ini loh Bang. Saya mau kan banyak diskusi itu debat kusir Bang. Kita lihat. Karena yang diperdebatkan tuh soal iman. Gitu. Diskusi saya sekitar 10 tahun yang lalu juga kayak begitu. Mendebat soal iman. Karena iman tuh nggak bisa diperdebatkan Bang. Orang Islam percaya bahwa di dalam surga mereka itu kawin mawin pecah perawan, itu iman. Iman. Kalau di tempat kita di kehidupan yang akan datang itu orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Hal-hal seperti itu nggak bisa diperdebatkan, Bang. Karena itu sifatnya keyakinan, gitu. Nah, hal-hal yang bisa kita diskusikan itu misalnya hal-hal yang bersifat ilmiah akademis, begitu. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya kaji nih. Nah, karena ini seperti judulnya 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Nah, ini saya mengundang yang Muslim dari tadi Bang, tapi ya sulit setengah mati Bang, nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang berani naik soalnya Bang. Nggak ada Bang, nggak berani mereka. Cuma siapa mereka nggak berani Bang. Padahal di tempat saya ini nggak ada saya bisu-bisukan. Kalau di tempat mereka, ada Muslim udah baris tuh Bang. Handi Celebes, Juma, Alif, Nandar. 9 mereka. Nah, dinaikin satu Kristen. Habis itu dibisu-bisukan. Nah, itu saudara-saudara. Kalau di tempat saya enggak. Iya. Pokoknya ya Bang Edis yang nomor 1 lah. Enggak ada yang berani naik. Ya, kita masih berharap lah ada orang Islam yang ngerti Qur'annya, gitu Bang ya. Iya, Bang. Oke, Bang Richard, kita kasih kesempatan ya Muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Richard. Selamat pagi ya. Oke. Ya teman-teman ya, memang begitu ya teman-teman ya. Mau bahas gimana kita? Mau ini tema-tema kayak begini mereka nggak akan berani nongol, nggak akan. Karena memang ketika mereka membaca Quran, perhatikan teman-teman, mereka nggak baca artinya, nggak ngerti mereka artinya itu. Mereka cuma bahas huruf-huruf Arab tuh dapat pahala udah. Simple gitu loh. Ya, saya udah pernah bilang, saya pernah ya melihat seorang membaca Al-Quran, ya waktu itu kalau nggak salah sehabis maghrib atau bagaimana gitulah ya, antara maghrib ke isya begitu ya, nangis dia, habis nangis itu, habis sholat itu matanya tuh kelihatan habis nangis. Saya tanya, oh, kamu ngapain? Habis baca Quran katanya. Oh, habis baca Quran nangis. Emang kamu kalau baca Quran ngerti artinya? Kagak katanya. Nah, terus kok nangis? Ya nggak tahu. Jadi mereka kalau melantunkan Quran itu, itu nangis katanya. Tapi tidak ngerti artinya. Iya. Dan itu banyak sekali yang kayak begitu teman-teman. Banyak, gak karu-karuan banyaknya. Dan itu sudah diakui. Diakui oleh ustadz-ustadz Muslim.
bahwasanya orang Islam itu seperti keledai. Bukan saya yang ngomong, jangan marahin saya, nanti dibilang marahin saya. Loh, yang ngomong orang Islam seperti keledai itu orang Islam sendiri, ustadznya. Nanti dibilang saya fitnah. Nih, perhatikan teman-teman. Sambil kita nunggu muslim yang betulan ya. Lihat nih, perhatikan nih. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Iya, ustadz-ustadznya ngakuin gitu bahwa orang Islam tuh kalau baca Quran nggak ngerti apa yang dibaca. Macam keledai katanya, begitu. Silakan yuk. Jadi saya tidak mau ya, saya mohon tolong yang naik jangan yang keledai-keledai. Ya, tapi yang ustadz-ustadznya seperti itu. Silakan yuk. Oke, akun tidak ditemukan. Oke, akun tidak ditemukan. Ya, selamat pagi menjelang siang, akun tidak ditemukan. Halo? Iya, halo Bang. Ya, Muslim Bang. Apa Bang? Bang Muslim. Tidak Bang, saya Kristen Bang. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan dulu Bang. Oke Bang, iya Bang. Ya, silakan ya. Agak sedikit sulit teman-teman. Nampaknya kalau pagi-pagi nih banyak Kristen yang nonton. Apa orang Muslim udah gemetaran nonton ini? Kalau lawan saya itu misalnya seperti Munim Siri, ya kan? Orang-orang yang ngerti Quran, begitu. Itu cepat kita bahas ini selesai cepat. Mereka langsung manggut-manggut, begitu. Karena dia emang ngerti Quran. Begitu ya. Ayo silakan. Malam nanti saya tidak tahu apakah saya bisa siaran atau tidak ya teman-teman ya. Karena makanya kita ambil yang seperti ini teman-teman. Oke, kita kasih ada Ajo. Ya, selamat pagi menjelang siang Ajo. Halo Ajo. Macet-macet kan? Juma kalah telak sama RK. Juma mah selalu babak belur kalau dia. Selalu dia itu babak belur. Iya Ajo. Oke baik, karena si Ajo tidak nyambung-nyambung teman-teman ya. Mungkin kalau nyambung. Halo Ajo. Iya, halo. Muslim Bang. Muslim. 100% Muslim Bang. Apa? 100% Muslim. 100% Muslim. Ya silakan nyalakan kamera yuk, Ajo. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Nah, gitu. Ya, Bang Ajo, bagaimana Bang Ajo? Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Ditenangkan dulu Bang kameranya Bang. Jangan goyang-goyang sana kemari. Waduh, sinyalnya pun nggak anu. Bang, jangan grogi Bang. Jangan asam lambungnya jangan naik kayak begitu Bang. Coba tenang begitu. HP-nya ditaruh dulu. Bang, mana ada grogi? Oke. Abang ini Muslim. Ya. Apa maksud kedatangan Anda kemari Bang? Lihat kan kayak begini kan orang Islam. Mau nanya nih Bang. Ya, Bang, di bawah aja Bang ya. Ya, tidur aja Bang di bawah Bang, tidur aja Bang di bawah Bang. Berat kan? Berat saudara-saudara. Berat. Iyo ya. Nanti begini bilang, kamu saya laporkan polisi ya. Terima kasih. Bilang begini, kamu saya laporkan polisi. Kenapa? Kenapa kamu mengatakan satu bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru? Ini orang Islam kerjaannya kayak begini nih. Perhatikan. Kenapa teman-teman? Karena kalian kan tahu kelakuannya orang Islam. Oh, ada satu tema bagus. Kemarin kan ada satu video yang viral ya di Jerman ya. Bagaimana ada seorang perempuan ya, wanita Indonesia, dia speak up begitu. Dia berbicara di
semacam acara event begitu ya. Dia katakan bahwasanya Islam itu cuman slogannya doang, agama damai. Saya bilang iya, emang betul. Di kolom komentar tuh Islamnya di mana orang ini di Indonesia. Itu bukti bahwa Islam tuh ya memang kayak begitu. Nih, ini ada tema begini ya. Ini orang Islam pasti kejang nih, banyak kejang. Nih, saya tulis. Saya tunjukin nama kalian kenapa orang Islam kejang nih. Sebentar. Bentar ya. Nih, saya akan tunjuk teman-teman kenapa saya bikin begini. Saya kalau ngomong ada dalilnya terus. Saya itu nggak pernah sembarangan teman-teman kalau ngomong. Perhatikan, saya balik kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Kenapa kok bisa judul saya kayak begini? Nah, saya tunjuk nih. Perhatikan, lihat nih. Ini ada buku, ya. Buku ini ditulis oleh orang Islam. Islam yang nulis, Islam dan terbit. Nah, ini buku ini ditulis oleh orang Islam namanya Insan LS Mokoginta. Nah, ya kan, seorang Muslim. Nah, ditulis buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan katanya. Nah ini. Nah buku ini laris manis dijual buku ini, ya kan? Nah kalau orang Islam bikin kayak begini, dakwah, saudara-saudara, dakwah, ya. Kalau orang Islam bikin buku begini, itu tidak melanggar hukum, ya kan? Itu dakwah, bukunya terbit, ya. Tapi kalau orang Kristen bikin buku 101 bukti Quran jiplak Bible dengan keliru, itu namanya penistaan agama. Iya, penistaan agama. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, saya itu setiap ngomong itu pasti ada latar belakangnya. Nggak ngasal-ngasal saya kalau ngomong, ya. Nggak asal-asal ngomong. Ya silakan. Kalau Muslim takut dengan tema yang saya buat tadi, saya tahu ya itu temanya cetar membahana. Jadi kita sembunyikan sajalah tema itu ya. Kita bahas-bahas yang ringan-ringan saja lah. Ya, kita bahas yang ringan-ringan, yang nggak perlu pakai otak ya, karena mereka biasa nggak pakai otak. Jadi kita bahas yang ringan-ringan saja. Oke, silakan yuk. Azam Zain Official. Oke, Azam Zain Official. Ya, selamat pagi Azam Zain. Selamat pagi. Oke, saya open cam ya. Azam Zain, silakan Bang. Nyalakan kamera. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Siap, Dek. Lah, kita ketemu sekarang. Kang Adam, Anda Muslimnya memperdalam agama Islam atau enggak? Saya memperdalam agama Islam. Kalau memperdalam karena agama yang paling benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kami tidak pernah menyembah Trinitas. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu Maha Esa. Itu lagi. Oke, Bang. Tadinya ini saya mau membahas tema ini, Bang. Sebentar ya, saya tampilkan dulu di background saya. Iya, saya tahu. Anda tidak menaikkan saya dari tadi. Itu dari tadi yang naik. Dari tadi, mana baru kelihatan di kolom antrian. Fitnah terus kalian ini. 101 bukti Al-Quran menjiplak Bible dengan keliru. Oke. Siap. Premis Anda ketika mengatakan Al-Quran menjiplak Bible, apa buktinya? Oke, baik. Bang, saya mau tanya nih sama Anda. Anda pernah dengar istilah mana nggak? Ini kita bahas yang mulai simpel dulu ya. Pernah dengar istilah mana? Mana? Pernah dengar? Suaranya kurang keras. Mana? Iya. Apa itu mana? Mana gimana maksudnya? Dah paham saya. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Jadi gini, kasih tahu. Jadi dulu ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan, mereka itu diberikan roti. Bagaimana roti itu? Dia bukan jatuh-jatuh dari langit gitu, bukan. Jadi dia itu semacam embun yang membeku di rumputan. Ya, dia tertawa. Kita bacakan teksnya ya. Kita bacakan teksnya. Nanti saya akan ke Quran. Dan nanti oke, segini. Sebentar. Saya akan belum selesai. Bukan. Oke, silakan. Bukan begitu. Silakan. Anda akan memberikan judul 100 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Maka saya minta data kepada Anda. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, langsung saja, tutup poin saja. Jangan muter-muter kayak terenggiling. Baik. Oke, baik ya. Sebentar ya.
Baik, kita akan bacakan sebentar. Sebentar ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ya Bang ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-14. Saya tunjukkan ayatnya, saya balikkan kamera saya ya Bang ya. Saya balikkan kamera saya. Kita buka Keluaran pasal yang ke-16. Ayatnya kita mulai dari... Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Nanti kita akan ke Quran habis ini dan saya buktikan Quran Anda cuma lelucon aja Bang. Lelucon. Baik. Kita tampilkan ya Bang ya. Nih. Ini Keluaran pasal yang ke-16. Karena ini ya, kita nih, pasal yang 11 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Perhatikan ini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Perhatikan Bang. Ini kata apakah ini? Nih, saya bold ya. Saya bold. Kata apakah ini di dalam bahasa Ibraninya itu manna. Kalau kita cek bahasa aslinya itu manna. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya dan seterusnya dan seterusnya. Kita baca di sini ya. Nih, perhatikan. Kita baca di ayat 30 ininya ya. 32-nya. Sebentar, ayat ke-32-nya sebentar. Sebentar. Nah ini. Nih, umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Jadi kenapa dikasih nama manna? Karena mereka nggak tahu itu apa. Nah, kalau mana ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa ini? Nah, itu artinya. Apa ini? Nah, itu karena mereka tidak tahu. Nah, sekarang kita ke Quran. Terus premis yang Anda sampaikan bahwasanya Al-Quran menjiplak kitab Anda itu gimana? Baik, kita akan ke Quran. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ketika Anda menuduh seperti itu, harus menunjukkan data. Baik, kita sekarang ke Quran surat Al-Baqarah. Ke Quran. Al-Baqarah. Ya. Ayat yang ke Al-Baqarah. Katanya 13 tahun belajar Al-Quran. Kok masih googling? Loh, ini kan saya buka ini ya. Baik, kita buka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Baik, sudah kelihatan Bang? Ya, boleh ngerokok ini ya? Iya, orang Islam kan emang begitu. Oke, baik. Enggak boleh ngerokok. Perhatikan Bang, jangan grogi Bang, jangan grogi. Perhatikan. Perhatikan. Ini ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 157. Coba baca Arabnya baca dulu. Nah, nggak usah lari-lari ke Arabnya. Loh enggak Bang, bukan jadi begitu. Soalnya saya itu tidak terbiasa dengan terjemahan. Coba baca. Oh gitu. Udah mulai nih. Mau lari nih, udah mulai mau lari. Loh saya tidak mau lari. Mau lari. Turunkan sama Anda. Mau lari. Baca ayatnya itu. Lari. Lomba baca huruf Arab. Tidak Bang, saya tidak mau lari. Saya tidak mau lari. Jangan kau framing seperti itu. Baca. Sebentar nih. Anda tadi kan mengaku. Perhatikan. Loh enggak. Dan kami naungi kamu. Perhatikan. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan seterusnya. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Manna ini bahasa apa? Manna itu termasuk makanan. Mana kata dasarnya? Manna itu adalah makanan. Mana makan? Bahasa apa ini? Bahasa apa? Manna, perhatikan dulu. Coba baca ayatnya di atas. Baca dulu di atas. Silakan. Baca. Silakan kau baca. Lo baca Anda, kan 13 tahun. Udah ke laut aja, ke laut. Lah. Ke laut, anak laut.
Ini mau dibaca mau enggak tulisannya memang udah di sini, Abdul. Yang ditanya sama kamu, ini mana ini apa? Bahasa apa ini mana ini? Katanya Quran bahasa Arab. Nah, teman-teman, bahasa Quran, bahasa Arab itu ya, dia teman-teman mengira bahwa mana ini dia merek-merek dagang. Nah, kemudian salwa. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau teman-teman cek di dalam bahasa Ibraninya, teman-teman ya. Nah, ini sebentar, saya kalau ngomong sendirian nanti kurang asik. Saya undang lagi muslim ya. Ayo, saya cari lagi muslim yang masih ini ya. Saya belum kelar. Bukan di situ, intinya bukan di situ. Cuman dia ribut masalah baca Arabnya, baca Arab. Cuman itu aja mau pikir. Lomba baca huruf Arab. Lomba baca huruf Arab. Ayo silakan. Silakan yang muslim yang ngerti agama Islam saya undang naik ke sini. Yuk, saya kasih tunjuk nanti. Di mana nanti ini? Belum ke poinnya kamu sudah. Gak usah lomba-lomba baca huruf Arab kau lomba-lombain baca. Maknanya aja kita bahas maknanya gitu. Oke, silakan. Haji Mahmud Imam. Arab baca. Waduh, yang kayak gini lagi. Kemana ku harus. Ayo silakan yuk. Saya masih berharap ya ada muslim yang ngerti agama Islam ya. Saya berharap kita tidak jadi lomba-lomba baca huruf ya. Kita di sini membahas, jelaskan Anda secara bahasa itu datangnya dari mana, akar katanya apa begitu. Silakan. Nah, kabur. Oke, Zulparman Batubara. Zulparman. Ya, Zulparman. Makasih Bang Aman, makasih. Iya, Zulparman. Selamat siang Zulparman. Kabur lagi. Makanya saya bilang, ketika kita membahas hal-hal yang kayak begitu, kabur mereka, kabur. Karena nanti ketahuan. Yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Jibril. Oke, kita kasih naik Jibril. Iya, Jibril, muslim Bang. Halo Bang. Iya, Bang Edis. Halo. Waduh, baru bangun. Bang Jibril muslim. Muslim Bang Edis. Muslim. Gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi Bang? Iya. Cuman gini Bang Edis ya, saya minta tolong. Jangan kayak si Adam tadi ya. Kalau sudah mau gimana sampean diturunin, jangan gitu ya. Bukan, dia malah lomba-lomba baca huruf. Ya bukan, dia kan ngapain lomba-lomba baca huruf Arab? Udahlah, saya akuin lah kalau kalian baca lomba huruf Arab kalian lebih jago dah, udah. Kita di sini bukan lomba baca huruf Arab. Kita di sini mengkaji maknanya. Ini, saya kasih tunjuk nih, saya kasih tunjuk. Oke, kita lanjutin tadi ya. Kita lanjutin. Mana itu apa? Mana itu? Bahasa apa mana itu? Mana itu semacam makanan buah-buahan itu. Mana buah-buahan? Makanan itu. Bukan buah-buahan. Tadi katanya buah-buahan, sekarang makanan. Semacam. Oke, bahasa apa itu? Semacam gini, Bang Edis, itu buah apel. Buah apel itu apa? Bahasa apa? Enggak bisa gitu. Enggak, saya tanya, mana itu kosakata bahasa apa? Menawasalwa. Apa istilah orang? Ya termasuk bahasa Arab itu. Ini kalau udah malingnya. Enggak, bahasa Arab itu. Makanya saya bilang, Bang, ketika kita mencuri sesuatu, gini Bang, perhatikan ya. Orang yang mencuri sesuatu, dia akan gelagapan ketika dia disuruh membuktikan asal-usulnya. Percaya nggak? Contoh. Enggak, sampean belum ngerti-ngerti Bang Edis. Ya itu sudah, ini Bang Jibril. Saya tanya Bang Jibril, kata mana itu bahasa apa? Apakah dia bahasa Perancis, apakah bahasa Arab, apa bahasa Inggris atau bahasa apa? Coba tampilkan Arabnya ya, Bang. Baik. Tampilkan ya, tampilkan. Ya. Oke, nih. Kelihatan? Al-Baqarah ayat 157. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Itu bahasa Arab. Oke. Sekarang saya tanya, kosakata mana itu bahasa apa? Mana yang kata mana ini? Bahasa Arab. Oke, apa akar katanya apa? Apa akar katanya? Apa akar katanya? Manna yamunno.
Aduh. Sampai nggak bisa bahasa Arab ya repot banget. Jiplaknya itu gini loh, gini, jiplaknya saya kasih tahu. Jiplaknya saya kasih tahu. Gini. Tuhan memberikan kepada mereka, bahasanya Tuhan tuh roti. Ini bahasa dari Tuhan yang memberi. Saya akan memberi kamu makan roti. Oke? Ya. Nah, kemudian bagaimana datangnya roti itu? Tadi udah nyimak, udah saya bacain. Enggak, bener. Saya bacain lagi nih. Aduh, berat kalau ngomong sama orang muslim nih, teman-teman. Tapi jangan tiba-tiba dimatiin, itu saya nggak senang. Oke, Jibril nih. Aduh, kita harus balik-balik lagi. Tadi ke datanya gini. Jadi, pada waktu orang Israel keluar dari perkemahan, ya, mereka melihat ada embun di rumput-rumputan itu. Mereka lihat ada embun, beku embun itu. Nah, embun itu bersisik, dikumpulin sama mereka, warnanya putih bersih. Ya kan? Ya. Nah, mereka nggak tahu itu apa. Makanya dalam bahasa Ibrani, mereka bilang, apa ini? Nah, kata apa ini, bahasa Inggrisnya itu, what is this? Ya kan? Apa ini? Kalau orang Inggris ngomongnya, what is this? Ya kan? Tapi orang Ibrani ngomongnya, mana? Mana? Apa ini? Katanya. Nah, sehingga roti itu dikasih nama apa ini? Karena mereka nggak tahu namanya. Nah, Allah mau bilang, saya memberi kamu apa ini? Allah mau bilang, apa ini? Masa ya Allah mau malah ikut-ikutan orang Israel nggak tahu? Mana datanya yang... Jadi Allah mau ikut-ikutan sama orang Israel, dia nggak tahu apa itu. Mana datanya yang Allah bilang apa ini itu mana? Oke, sekarang saya tanya, apa mana itu? Apa mana itu? Sebenarnya itu apa sulit untuk menjelaskan sama orang yang tidak mengerti bahasa Arab gitu. Entar dulu jangan ketawa. Berat. Bilangnya nggak mampu. Ya sudah, sekarang saya tanya, apa itu mana? Itu sudah. Saya sudah jelaskan mulai tadi. Mana wasalwa itu semacam buah-buahan makanan. Katanya apa? Akar asal usulnya, fi'il madinya maksudnya. Apa dari apa gitu maksudnya. Mana ya mono itu? Mana ya mono? Itu. Oh nggak ngerti bahasa Arab. Nanti gini ngomongnya. Oke, baiklah ya. Kita lanjutin. Ini tidak selesai di situ. Enggak selesai di situ, teman-teman. Perhatikan. Kita lanjutkan ya ke ayat selanjutnya. Nih, kita bacakan. Nih, ke ayat 60-nya ya. Nih. Baik, saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Nih. Ini Al-Baqarah 61-nya ya. Al-Baqarah 61-nya. Nih, perhatikan. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang diturunkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikianlah itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini kalau orang-orang muslim yang awam seperti si Jibril ini nggak tahu ini masalah ayat. Oke, kamu ngerti nggak di mana masalah ayat ini? Jelaskan ayo. Baik, pelan-pelan teman-teman ya. Kita tunjuk dulu kepada dia dari mana ayat ini dijiplak. Saya tunjukkan. Berasal dari manakah ayat ini dijiplak? Nih, saya tunjukin. Saya tunjukin sama kamu. Berasal dari bilangan pasal yang ke-11. Perhatikan. Pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11. Oke, nih perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Orang-orang bajingan, maksudnya ini orang-orang rakus ya kalau dalam terjemahan lainnya nih ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Perhatikan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perhatikan ya. Nih.
Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari satu kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Hal-hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapakah kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau memberikan kepadaku tanggung jawab. Nih, kita lompat ke ayat sininya. Perhatikan ya. Jangan banyak-banyak, Dis. Ya, karena ini panjang. Orang Islam kan kalau baca yang panjang-panjang nggak mau. Karena kan simpel-simpel ya. Nih, perhatikan. Nah, saya tunjukkan nih. Lalu bertiuplah angin yang daripada Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari seberang laut. Dan dihamburkannya di atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu untuk mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu masih ada di mulut mereka sebelum dikunyah, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Nih, saya jelaskan sebentar maksud ayat ini. Perhatikan ya. Nih, biar Anda paham latar belakangnya. Kalau Anda baca sebelum pasal sebelumnya, nanti kalian kan nggak sanggup memahami satu perikop. Gini. Jadi orang Israel, dengarkan dulu Jibril, dengarkan. Iya. Jadi orang Israel, mereka itu kan dahulu adalah bangsa yang diperbudak di Mesir. Sudah? Sudah? Iya, sudah. Nah, dulu waktu mereka budak di Mesir, mereka itu makan daging. Ada bawang merahnya, ada bawang itu dan kata mereka tadi kan, ada segala macam buah-buahnya. Walaupun mereka budak, tapi mereka dikasih makan enak. Oke? Iya. Nah, ketika mereka dibawa oleh Musa pergi dari Mesir, mereka malah keadaannya makin berat, kacau. Cuman makan itu roti putih itu, yang hambar itu kata mereka. Roti anu nah istilahnya. Roti mana kalau kata mereka? Karena mereka menyebutnya mana. Nah, kalau kata saya roti anu, ya. Roti apa ini? Karena mereka nggak tahu anunya. Nah, dengar. Kemudian mereka mengeluh. Seperti yang saya bacakan tadi, kita teringat dengan bawang, daging yang kita makan di Mesir. Nah, lalu Tuhan memandang perbuatan itu sebagai perbuatan yang jahat karena mereka rakus. Akhirnya apa? Dengan perantaraan angin, maka angin itu membawa burung-burung puyuh yang berjumlah sangat besar karena mereka saking rakusnya mereka kumpulin itu. Berapa homer tadi itu? Itu sekitar hampir 1 ton itu mereka kumpulin per rumah tangga. Akhirnya apa? Akhirnya malah jadi busuk dan menimbulkan wabah. Jadi banyak orang Israel yang mati di situ. Ya. Nah, sekarang ayat itu diambil, ditiru sama Quranmu. Nih, saya tunjukin gimana cara Quran nirunya. Perhatikan. Nih, saya tunjukin gimana cara Quranmu nirunya. Biar kamu tahu. Nah, nanti di mana masalahnya? Nih. Perhatikan. Ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, kentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah, dan seterusnya." Perhatikan. Maka kata Musa, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik?" Coba, di mana ini perkataan Musa ini, mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Nyambung nggak? Coba, apakah dari mana jalan ceritanya Musa bisa mabuk kayak begini? Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Kenapa Musa kok bisa bilang begini? Terus? Iya, jawab ini kan. Kenapa Musa kok ngomong begini? Kira apa sama saya, Bang Edi? Baik. Kita lanjutkan. Sebentar. Kita lanjutkan, ya. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Perhatikan, lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Coba. Lalu ditimpa kepada mereka nista dan kehinaan. Gara-gara apa mereka ditimpa nista dan kehinaan? Ternyata gara-gara membunuh para nabi. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi. Gimana? Ini peristiwa di zaman Musa. Sebentar, ini peristiwa kan di zaman Musa. Musa itu nabi yang pertama. Sejak kapan mereka minta makanan? Paragraf di atas ini membahas makanan. Mereka minta makanan.
Tapi paragraf di bawah, mereka ditimpa bukan karena makanan yang diminta, tapi karena membunuh para nabi. Kalau ngomong sama orang kayak gini nggak nyambung dia. Oke, sekarang kamu saya tanya, Jibril, jangan banyak-banyak. Mereka nggak nyambung. Mereka histori nggak ngerti, sejarah nggak ngerti, susunan nggak ngerti, cerita. Gini, saya tanya, Musa itu waktu Musa menjadi nabi di tengah-tengah orang Israel, ada nabi nggak sebelum Musa? Nabi Adam. Dah, tidur di bawah Bang ya, tidur di bawah. Enggak sakit kepala saya ngomong sama kamu. Teman-teman udah tahu bagaimana kalau ngomong sama orang Islam. Susahnya setengah mati, susah setengah mati. Siapa nabi di tengah-tengah orang Israel? Nabi Adam. Jadi masihkah kalian mengirim pesan kepada saya, Bang, ganti tema? Enggak bisa. Ganti tema gimana? Kok ngomong sama orang Islam kok ganti tema? Siapakah nabi di tengah-tengah orang Israel? Nabi Adam. Jadi bagaimana teman-teman? Gak bisa. Kagak nyambung, mereka gak nyambung. Ayo silakan. Makanya saya bilang teman-teman, bukan saya nggak mau. Ada banyak ribuan tema yang Cuman orang Muslim kapasitasnya nggak sanggup ke situ. Orang ditanya siapa nabi di tengah-tengah bangsa Israel sebelum Musa? Adam, jawabannya gimana? Gimana kamu mau lanjutin diskusi sama orang kayak begitu? Yang ada sakit kepala, sakit jiwa. Coba gimana coba? Mereka meminta makanan. Ya kan? Sama kan di Ulangan pasal 11 itu kan begitu. Mereka itu minta daging karena mereka itu udah muak dengan makanan dengan mana itu. Bayangkan, misalnya Anda dulu kerja di Mesir. Walaupun kerja kasar ya, walaupun Anda kerja tukang bakar batu, tapi Anda dikasih daging, ada bawang merah, ada mentimun, ada semangka, makan enak. Tiba-tiba Anda dibawa pergi dari Mesir itu, pergi katanya ke tanah yang dijanjikan, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nyatanya malah kering, kurus kering, kerontang. Kan ngeluh mereka. Nah, ngeluh, mintalah daging. Nah, datanglah angin timur seperti dalam Bible tadi itu. Dengan perantaran angin timur, teman-teman, kalau teman-teman, Bible itu bisa dijelaskan secara ilmiah semua. Enggak dongeng-dongeng begitu, enggak. Ya, kalau teman-teman pernah main-main ke Mesir ya, wilayah-wilayah yang diperkirakan perjalanan bangsa Israel ya. Itu teman-teman memang di sana itu memang suka ada kejadian-kejadian fenomena alam seperti itu. Ya, kadang ribuan belalang kadang nongol begitu ya, ribuan burung kadang nongol. Kalau teman-teman ngerti yang biasa petualang, teman-teman ngerti itu memang kejadian betul itu. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah gitu loh. Ya, bagaimana ada ribuan burung, kelompok burung datang bersama-sama. Nah, pada waktu itu seperti itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Tapi karena rakusnya mereka, diambil sebanyak-banyaknya sama mereka. Ujung-ujungnya jadi bangkai. Jadi penyebab wabah, ya, wabah kolera begitu. Akhirnya banyak yang mati mereka di situ. Saking rakusnya pengen makan daging mereka. Nah, itu bisa kita explain dengan apa namanya ilmiah gitu loh. Nah, muncul Quran ribuan tahun kemudian. Nah, di dalam narasi Al-Quran dibilang, nih, saya balikin lagi. Mungkin ada sebagian yang baru datang nih. Perhatikan. Nih. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Ini perkataan Musa, masa iya meminta ini menjadi mengganti yang lebih rendah? Ya enggak lah. Pasti mereka minta yang lebih baik daripada hanya sekedar makan roti yang tidak ada rasanya itu, roti tawar itu. Nah, Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi loh. Di atas bahas masalah minta makanan, di bawah ditimpa nista karena membunuh para nabi. Ini gimana? Kok bisa membunuh para nabi di zaman Musa itu, dari mana jalan ceritanya?
Nah, kayak begini kalau ngomong sama Islam yang nggak belajar ya memang siapa nabi setelah Musa, siapa nabi di tengah-tengah Israel sebelum Musa? Jawabannya Nabi Adam. Makanya langsung saya turunin. Jadi teman-teman, bukan saya nggak mau ganti tema, teman-teman. Banyak yang inbox saya, Bang, cobalah Bang temanya diganti Bang, jangan itu terus. Bukan saya nggak mau ganti, masalahnya mereka Bang. Bukan saya nggak mau ganti, teman-teman. Kalau yang datang itu yang berilmu, mau saya ganti tema. Yang datang begitu-begitu aja. Oke, kita kasih naik ada Rahman Abdul. Oke, Rahman Abdul. Ya, silakan Rahman Abdul. Halo Rahman Abdul. Halo. Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim. Terima kasih, terima kasih. Ya, sudah menyimak dari tadi, Bang? Iya, udah menyimak dari tadi, Bang. Nyambung. Cuman saya mau nanya nih, Bang. Apa itu? Tuhan Abang apa? Udah, Bang, di laut dulu, Bang ya. Di laut dulu. Iya. Ke laut dulu, Bang, ke laut. Kan udah saya bilang kan, mereka itu nggak nyambung. Nggak nyambung, teman-teman. Pokoknya apapun bahasan, jumlah Tuhan satu. Masuk juga. Emang begitu, teman-teman. Ya kan? Ya itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang masih inbox, Bang, cobalah Bang temanya diganti. Saya itu teman-teman bukan nggak mikirin ganti tema. Kalau kita membahas tema-tema yang kayak begini, orang Islam tuh nggak nyambung. Kita ngomong apa itu mereka nggak ngerti. Susunannya itu mereka nggak ngerti. Alurnya itu gimana mereka nggak ngerti. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita kasih nih ada Soleh Fok. Oke, Soleh. Ya, silakan Soleh. Ya, Soleh Fok. Soleh. Iya, Bang. Muslim, Bang. Tahu dari mana, Bang, aku Muslim? Saya bertanya, Abang Muslim? Iya, Bang. Iya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Gimana, Bang? Sudah nyimak, Bang, dari tadi atau baru datang? Halo, Bang. Kenapa, Bang? Kan? Berarti kan berat. Sudah nyimak atau baru datang? Iya, aku baru join. Baru join. Berarti dari tadi nggak tahu bahasa apa ya? Aku cari TWS dulu, Bang ya. Kan? Kabur kan dia? Kabur. Kabur, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, bukan saya tidak mau, sekali lagi ya. Jadi memang temanya orang Islam itu cuman ini. Jadi jangan berharap ada tema lain kalau diskusi dengan orang Islam, ya. Tema orang Islam itu kalau diskusi lintas iman itu cuman ini. Nih, saya kasih tahu temanya. Jadi kalian jangan, Bang, temanya kok itu terus sih, Bang? Masa nggak ganti, Bang? Masa itu aja terus? Iya, orang-orang Islam taunya cuman itu, gimana? Mana? Ah, ini. Ini temanya nih. Stop menuhankan Muhammad. Nah. Ini pun mereka juga nggak sadar-sadar. Ayo silakan. Jadi memang nggak punya tema lain kita teman-teman. Cuman itu saja. Dari dulu ya itu aja temanya. Nggak ada yang lain. Mau bahas yang mana? Mereka Quran nggak ngerti. Isi Quran tuh mereka nggak tahu. Bang. Ya. Wafi, Muslim Pak Wafi. Ya, Muslim. Ya, silakan Pak Wafi, silakan nyalakan kamera. Ali Wafi, ya gimana? Bang, boleh bertanya, Bang? Boleh, silakan. Temanya itu menuhankan Muhammad ya, Bang ya? Ya, supaya kalian tuh berhenti nuhanin manusia yang bernama Muhammad. Lo jangan sembarangan bikin tema lo, Bang. Lo selalu nyerang orang Islam lo. Beraninya di TikTok aja lo. Nah, kan kejangan. Begini, Ali Wafi. Kan kalau diskusi yang terbuka aja lah, Bang. Oke, begini, Ali Wafi. Ya. Anda sebagai Muslim, saya pastikan Anda tidak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Lo sebagai manusia harus menghormati. Sebentar, saya kasih contoh saja misalnya. Nama Anda itu H. Ali Wafi. Tema seperti itulah. H. Ali Wafi. Apa?
Makanya lu kan harus menghargai. Kalau lu punya agama, orang Islam punya agama, punya Tuhan semua kan. Oh begitu. Jadi kalau orang Kristen membahas agama Islam harus saling menghargai, begitu ya? Betul. Ya iyalah bang. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen? Nah, soalnya gini bang, dia tidak ada kegaduhan antara. Enggak, jauh dulu. Kalau orang Islam bahas agama Kristen gimana? Kenapa? Pura-pura budak. Udah di bawah dah. Udah mending tidur di bawah. Ya, itulah teman-teman ya. Memang berat teman-teman ya. Yuk, silakan ya teman-teman muslim. Cobalah, yuk. Coba saya rindu loh dengan orang Islam yang ngerti agama Islam loh, yuk. Coba datang kemari orang Islam yang ngerti agama Islam. Adakah? Kalau ada saya ingin mengajak diskusi dengan baik, yuk silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Den Asoleh. Oke, Den Asoleh. Kita kasih naik Den Asoleh. Ya, Den Asoleh. Halo, Den Asoleh. Den Asoleh. Yo, selamat siang. Selamat siang Den Asoleh. Muslim bang? Muslim. Muslimnya muslim apa nih? KTP atau muslim yang mempelajari agama Islam? Muslim hakiki yang mempelajari agama Islam dan lahir sejak kecil dari rahim orang Islam. Mempelajari agama Islam. Jadi mau gimana? Mau lanjut tema ini tadi? Itu kan sebentuk pertanyaan stop menuhankan Muhammad, seperti itulah ya yang diajukan ke bukan ini bang temanya. Orang-orang Muslim. Bukan ini temanya tadi bang. Temanya bukan ini. Temanya ini tadi bang. Nih. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Dari mana itu bisa berasumsi ke sana? Oke, Israel itu artinya apa bang? Bani Israel itu? Ya Bani Israel di masanya kaum, itu ya punya ya seperti kaum. Kaum. Siapa nabi yang pertama di tengah-tengah Bani Israel itu? Nabi Yakub, Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, baik. Jadi saya bukakan ayatnya bang ya. Saya bukakan ayatnya. Tadi Anda kan sudah mengaku bahwa Anda memperdalam agama Islam ya. Jadi saya lebih agak sedikit serius nih. Kalau orang yang ngerti agama Islam saya serius. Oke. Lihat bang ya, perhatikan. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 161 ya. Di sini dikatakan begini. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Nah, mereka ditimpa kenistaan ini karena apa bang? Bukan karena sayur-sayur di atas tadi ini, tetapi mereka dinista, ditimpa kehinaan itu karena membunuh para nabi. Jadi di zaman Musa, Bani Israel itu ditimpa nista dan kehinaan karena membunuh para nabi. Saya tanya, nabi siapa yang dibunuh di zaman Musa? Saya kira cerita itu tidak ada pembunuhan antar nabi dan para nabi. Oke, nih, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Ada nggak di sini bang ada kata-kata membunuh para nabi nih? Kalaupun ada kisah ataupun sejarah yang membunuh para nabi, itu pun dari kaum kafir-kafir yang tidak menyukai nabi-nabinya Allah itu sendiri. Tidak ada nabi dan para nabi saling membunuh. Ya teman-teman kan, apakah kalian sudah putus asa? Yang saya tanya bang, di zaman Musa mereka ditimpa kenistaan karena mereka membunuh para nabi. Nabi siapa yang dibunuh di zaman Musa? Yang dibunuh Bani Israel ini nabi siapa? Cuman itu ayat rasanya tidak sesuai yang ada di dalam Qurannya itu sendiri. Karena di sejarah lain dalam berarti saya Islam itu sendiri. Ini. Wallahu a'lam. Itu ya. Karena kan Anda dari
ending acaranya saja sudah jelas ingin menyudutkan Muslim. Padahal dalam tujuan lain Anda kan. Oke, jadi ayat ini menurut Anda bikinan saya. Ini ayat ini bikinan saya. Tidak. Cuman Anda sendiri memang mencari-cari kelemahan untuk memojokkan. Nah, tapi di sejarah Islam itu sendiri tidak ada yang namanya pembunuhan antar nabi dan nabi. Bahkan sejarah Nabi Musa itu sangat populer sekali di kalangannya Muslim. Apakah kalian masih percaya ada orang Islam yang ngerti agama Islam? Coba, itu makanya saya bilang, teman-teman. Saya tuh 13 tahun ketemunya yang kayak begini. Cuman saya sendiri tadi sebenarnya tertarik untuk naik ke sini hingga mengirimkan permintaan undangan karena melihat tulisan di sana stop menuhankan Muhammad gitu. Tadinya saya itu loh, saya ke sana. Udah saya bilang tema yang mereka kuasai cuman masalah menuhankan. Kalau Anda menuhankan satu Tuhan, masuk surga, Anda masuk surga. Yang penting punya satu Tuhan. Mau Tuhan Anda bentuknya batu kek, pohon pisang kek, yang penting jumlahnya satu, masuk surga. Betul nggak? Dilarang menyembah dua Tuhan, satu Tuhan aja boleh, betul nggak? Betul nggak? Tidak, karena tidak ada penuhanan Muhammad itu sendiri, tidak. Karena tidak ada penuhanan. Jangan kamu sembah dua Tuhan. Nih, perhatikan, dilarang menyembah dua Tuhan. Dari mana? Nih, perhatikan. Dari mana konsepnya? Dari mana konsepnya orang Muslim mengatakan? Kok Anda sendiri tidak mendengar perkataan orang seperti saya sekarang ini? Loh, Anda tidak percaya. Ini perhatikan. Tulisan yang tertera. Nggak boleh nyembah dua Tuhan. Harus nyembah satu Tuhan biar masuk surga. Perhatikan. Ini ya, ada ayatnya nih. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-51. Perhatikan. Wa qala lahu ya. Allah berfirman, janganlah kamu sembah dua Tuhan. Nah, jangan sembah dua, 3 boleh, 4 boleh. Nih, sesungguhnya, nih, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Jelas. Dan itu dibenarkan oleh seluruh Muslim. Dan pertanyaan saya sendiri, Anda kan sinyalmu dulu bagus sih. Kita mau diskusi bagaimana ini, saudara. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya umumkan kepada teman-teman sekalian ya. Saya ini sudah pengalaman diskusi dengan orang Islam tuh udah jam terbangnya udah tinggi, udah 13 tahun. Jadi saya tahu kualitas orang Islam itu seperti apa yang ada di kepala orang Islam itu apa, saya tahu. Teman-teman. Ya, tema-tema apa yang bisa dibahas, tema-tema apa yang mereka nggak akan nyambung, mau dibahas nggak nyambung. Mereka kita tahu, teman-teman. Makanya memang teman-teman terkesan memang ya bahasanya itu agak sedikit monoton. Karena memang ya sesimpel itu. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Gitu, teman-teman. Oke, kita kasih ini kepada Hamid. Oke, Hamid. Ya, silakan Hamid. Muslim, Bang. Oke. Bang Hamid, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim, Bang. Saya Muslim. Oke, Anda sudah menyimak dari tadi atau barusan datang, Bang? Saya sudah menyimak mungkin sekitar 10 menit, Bang. 10 menit. Sudah menyimak tadi berarti ya 10 menit tadi ya? Iya. Oke. Siapa, Bang? Nabi di tengah-tengah Bani Israel selain Musa? Yang sejaman dengan Musa siapa? Nabi Musa, sejaman dengan Nabi Musa. Kalau berbicara itu, Nabi Yunus juga termasuk Nabi juga, Bang. Nabi Yunus. Sejaman dengan Musa? Kalau sejaman dengan Musa, Nabi Musa. Kemudian ada para sahabatnya. Kalau sahabatnya boleh. Ada. Ya, Nabi yang sejaman dengan Musa itu cuman Harun. Imam Harun. Ya. Oke, di situ mereka, saya bacakan tadi ayatnya kan, mereka kan meminta makanan. Nah, kemudian mereka ditimpa. Ya, Bang, ya. Gimana? Saya tampilkan ya. Ya, silakan. Anda bisa menampilkan di layar memang? Halo? Iya, halo. Yang ini ya, Bang. Tunggu saya. Pintar Anda. Oke, silakan dibacakan. Coba tampilkan. Nah, ini kan. Dan ingatlah ketika kamu, dan ingat ini surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Tapi setidaknya kita harus paham dulu ya.
Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkan untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Berarti mereka bertanya kepada Musa ya untuk bagaimana Musa menyampaikan kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Kita bahas dari awal ya Bang ya. Ayat itu masalahnya di mana ya? Ya. Oke, Abang jangan balik kamera biar seperti itu Bang ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa. Saya mau tanya, ini Quran ini pada awalnya diturunkan kepada Muhammad, benar nggak? Betul. Jadi yang bicara di sini siapa? Ini Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman kepada Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa kok. Masa Allah berbicara kepada Musa? Gimana sih? Maknya dari ayat ini, dan ingatlah ketika kamu berkata. Coba ya, di ayat yang pertama itu. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa. Kamu di situ siapa? Ya. Kamu di situ siapa? Kamu ini pengikut para sahabat Musa, pengikut Musa. Nah, bagaimana mungkin Allah bilang begitu di zaman Muhammad, yang diajak ngomong orang yang hidup di zaman Musa? Oke. Saya mengerti. Bang Edis sampaikan itu, saya mengerti. Gini Bang Edis, Nabi Muhammad harus tahu masanya, waktunya ya, zamannya. Oke, Muhammad waktu tidak hidup zaman dengan Musa, betul Bang? Ya, betul berarti berbicara masa. Jadi Allah berfirman, Allah berfirman kepada Muhammad apa kepada Bani Israel? Ini Allah berfirman, maksudnya ayat Al-Quran ini menunjukkan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan masa lampau gitu. Masa-masa kisahnya Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Gini. Allah bilang, dan ingatlah ketika kamu. Berarti di sini Allah ngomong sama kamu, betul tidak? Ya. Kamu di sini siapa? Ini Allah mengatakan, ini Al-Quran ini menceritakan masa lampau, masa zamannya Nabi Musa. Saya ngerti Bang, saya ngerti. Kita rinci yuk. Dan ingatlah ketika kamu. Yang berbicara di sini Allah, betul? Ya. Allah sedang berbicara kepada sosok kamu, betul? Ya. Sosok kamu di sini siapa? Bani Israel, betul nggak? Ya, betul. Lalu bagaimana Anda katakan Allah berfirman kepada Muhammad di sini? Iya, gini Bang Edis. Bang Edis harus tahu waktu. Al-Quran turun kapan? Kisah Nabi Musa dari kapan? Tauratnya dari kapan? Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk menceritakan masa lampau. Masa lampau itu dalam artian jangan diulang lagi. Harusnya bunyinya begini Bang. Kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel. Ingatlah ketika nenek moyangmu dahulu pernah berkata kepada Musa. Itu baru benar kalimatnya. Itu menurut Bang Edis. Itu menurut Bang Edis. Jadi Al-Quran gini Bang Edis. Bang, gini, ketika Muhammad hidup di tengah-tengah orang Arab, dia berkata, hai Bani Israel, ingatlah ketika nenek moyangmu dulu berkata. Itu masuk akal. Tapi masalahnya Muhammad ini tinggalnya juga di Arab. Di mana di situ Bani Israelnya di mana? Bang Edis, saya mau nanya Bang Edis, apakah berbicara terkait masa lampau, masa sekarang dan masa akan datang itu beda apa enggak? Iya beda dong. Iya beda kan? Iya. Al-Quran ini turun terakhir. Al-Quran itu turun terakhir, sedangkan Taurat itu turun yang pertama. Jadi ingat, Al-Quran itu datang untuk menceritakan kembali Taurat yang turun masa lampau. Ya, nanti kalau ke situ mereka langsung sakit kepala. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi sampai di mana tadi Bang Edis? Hai Musa, kami tidak sabar dengan satu macam makanan saja. Saya tanya, satu macam makanan itu apa? Satu macam makanan itu dalam artian kalau kita kaitkan dengan makanan ya berarti berupa makanan. Apa itu satu macam makanan itu? Satu macam makanan saya kurang tahu juga Bang Edis, karena sini tidak ada menceritakan tentang satu macam makanan itu berapa, karena saya tampilkan dari mana ayat. Oke, saya tampilkan dari mana ayat ini dicuri ya, saya tampilkan. Perhatikan. Jangan memperminta gitu Bang Edis. Baik, saya tampilkan dulu ayatnya. Saya enggak nanti saya cross check juga. Sebentar. Oke, kita tampilkan ya. Kita tampilkan ayat itu dicuri dari mana. Nih. Perhatikan ya Bang ya, perhatikan. Ya. Ini ada di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ya Bang ya. Ya. Bilangan pasal yang ke-11. Perhatikan. Ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Coba baca punya Bang.
Baca punya Bang. Oke, dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayuran, kemudian mentimunnya, bawang putihnya, kacang-kacang, adanya dan bawang-bawang merah, sebab murahnya. Mirip nggak Bang dengan ini? Saya tanya dulu Bang, mirip nggak dengan ini? Kalau itu lebih gini Bang, sini berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, sedangkan itu berbicara kita tentang nggak bicara sama ya, makanya saya bilang menjiplak itu kan nggak sama. Kalau sama berarti ini ahli. Kalau namanya jiplak itu pasti mirip doang. Jangan memframing kayak gitu Bang Idis. Sebentar Bang, pelan-pelan ya. Di Ya, sini santai aja, jangan memframing. Oke, Teman-teman di sini- banyak yang sini, lihat ini. Bangsa Israel dahulu kan mereka budak di Mesir, betul? Betul, itu zaman pada zaman Ketika mereka di Mesir, mereka itu diberi makan sama orang-orang Mesir. Apa makanan mereka? Mereka diberi makan ikan. Mereka diberi makan sayur-sayuran, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Coba punya Abang tadi. Berikanlah kami yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya. Terus baca. Ya. Mentimunnya. Jadi ini lebih mengarah ke apa buah-buahan ya Bang Idis, sedangkan Bang Idis Oke, sampai hasil-hasil bumi, sampaikan itu betul. lebih mengarah ke daging ya. Saya Hasil-hasil tampilkan dulu. betul. Saya tampilkan data lagi ya. Tunggu. Enggak, jangan lari dulu Bang. Jangan lari. Jangan lari ke situ dulu Bang. Jangan lari. Halo? Iya, halo. Tampil data itu lagi kah? Ya, coba Saya balik tampilkan lagi. Balik lagi. Oh, oke. Lanjut. Oke, balik lagi. Coba yang tadi. Nah ini. Perhatikan Saya ya. tampilkan data. Iya. Nah nih, ketika bilang gitu, mereka itu terkenang Bang. Bukan mereka minta dari bumi ditumbuhin macam kita nonton Sungkokong aja. Ya, mereka terkenang. Mereka terkenang. Kita teringat kepada apa yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kita makan gratis di sana. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi mereka itu cuma makan roti itu. Bang itu di keluar itu di apa Bilangan pasal 11. Oh, bilangan 11 berarti perjanjian lama ya, bilangan 11 ya. Nah, saya teruskan ya Bang ya. Lanjut. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Ya, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti panganan yang digoreng dan seterusnya. Perhatikan, kita lompat ke sini ya, biar nggak terlalu panjang. Perhatikan. Nih. Lalu ini kan mereka minta daging nih, karena mereka udah bosan dengan mana itu kan. Nih. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit demi sedikit mengumpulkan sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Nah 10 homer ini Bang pernah saya hitung. Ya homer ini kan kita nggak ngerti nih. Ini hampir 1 ton. 1 ton per kepala keluarga Bang. Nah, kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tema perjalanan. Jadi sama mereka dijemur, dibikin macam ikan asin sama mereka. Saking mereka rakusnya. Nah, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ini kalau Abang baca Targum, kalau Abang baca penjelasan yang lebih detail tentang ayat ini. Ini mereka ini kena wabah dari bangkai burung-burung ini. Jadi burung itu dipotongin, ditimbun begitu, akhirnya jadi wabah, penyakit. Nah, sebab itulah dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Lanjut Bang. Lanjut di punya Bang. Musa berkata. Jadi gini Bang Edis, pembahasan Bang Edis awal itu dengan apa yang ditampilkan dalam Al-Qur'an ini, dalam surat Al-Baqarah ini agak sedikit perbedaan. Satu, ini saya mengkritik ya. Satu, pertama di dalam Al-Baqarah ini menceritakan tentang buah-buahan, sedangkan dalam dari Bible kitab apa ini Bang? Ayat apa nih yang dari Bang Edis sampaikan ini? Ini apa? Bang Edis. Ini Bang Edis bacakan dalam Bible apa nih? Apa surah apa? Masa saya ulang-ulang lagi, Bang? Sorry, orang-orang bajingan yang tidak Bang Edis, kemasukan nafsu rakus. Bang Edis bukan itu. Bang Edis, serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa kepada Mesir. Bilangan. Oke. Bang Edis, cukup. Bawang putih. Bang Edis.
Oke, cukup. Saya gini, Bang Edis. Jadi pembahasan dalam Al-Quran dan bilangan itu berbeda. Soalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah menceritakan tentang buah-buahan. Sedangkan bilangan yang Bang Edis jadikan sebagai referensi, itu sebagai referensi bantahan, itu beda, Bang. Karena sekarang saya tanya, Bang. Sekarang saya tanya, mentimun ini apa, Bang? Ya. Ada kata mentimun nggak di sini? Ya, mentimun ya ada. Oke, di Quran Abang ada mentimun nggak? Ya, di bawah ini menceritakan tentang mentimun ada. Oke. Ada bawang merah, bawang putih? Iya, di sini ada bawang merah, bawang putih juga. Oke. Sekarang Bang ini bercerita tentang mereka nggak ini buah-buahan nggak ini? Iya. Oke. Ada kemiripan nggak? Iya, kalau di bawah ada kemiripan di ayat berapa, tapi yang di atas Oke, itu. sekarang saya tanya, Bang. Coba lanjutin. Tadi kita udah bahas ini. Lanjutin apa yang saya panu. Coba. Maukah kamu mengambil sesuatu? Coba lanjutin. Oh, lanjut. Ya, oke. Tunggu coba ya. Coba baca Quranmu sekarang gantian. Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah? Coba. Iya, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Oke, stop. Saya tanya, apa itu maknanya, Bang? Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Maksudnya dalam artian ini sebuah gambaran ya, mengambil sesuatu yang rendah itu berarti sesuatu yang kurang bernilai atau memang nilainya di bawah. Oke, sekarang saya tanya, hukum apa yang dipakai oleh Musa sehingga bawang merah, bawang putih, kacang adas, itu mentimun, itu dia lebih rendah? Emang mereka makan apa memang kok dikatakan Musa, maukah kamu mengganti yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Apakah mereka tadinya makan emas begitu, kiloan atau gimana? Jadi kalau dari... udah mulai pusing kan mereka. Jangan ditutup, Bang ya. Di situ kan mereka pengen bumi itu mengeluarkan hasil-hasil buminya. Seperti mentimun, bawang, dan seterusnya. Lalu Musa berkata, maukah kamu mengganti yang baik dengan yang buruk, betul? Sekarang saya tanya, apa itu yang tadinya yang baik untuk diganti dengan yang buruk apa? Pening. Kalau yang baik diganti dengan yang buruk, ini, kenapa buat ini? Jangan kayak gitu. Apa itu? Gini, sesuai dengan ayat Al-Quran ini, yang baik kemudian diganti dengan yang buruk, berarti lebih mengarah kepada, kalau dari sisi makanan, dari sisi makanan, ini kan sudah ditampilkan di sini mentimun dan sebagainya nih, ya kan? Iya, apa Bang yang tadinya baik terus diganti buruk itu apa? Gini Bang Edis, saya harus tahu dulu kebiasaan atau kebudayaan bangsa di sana makan apa, gitu. Oke, sekarang saya tanya, apa yang tadinya baik kemudian menjadi buruk dia? Apa? Gini Bang Edis, kalau kebudayaan bangsa, karena Al-Quran sini berbicara secara umum saja, bahwasanya jangan kayak gitu. Iya, apa Bang? Saya pengen tahu apa itu. Tadinya dia baik tuh, terus diganti dengan yang lebih rendah itu apa? Makanya itu lebih mengarah kepada makanan, Bang Edis, budaya orang Quraisy di sana mereka makan apa? Makanya orang dari keturunan. Apa tanya saya? Kalau mereka kebiasaan makan gandum, contoh, kalau kebiasaan mereka makan gandum atau makan daging-dagingan. Ya udah, coba apa? Coba di mana ayatnya, mana di situ? Mereka kan mereka kan nggak tahan dengan satu macam makanan. Gini, saya tunjukkan data lanjutan ya, Bang Edis. Oke, Bang Edis, baca. Mereka diliputi. Ini yang tadi surat yang tadi ya. Dia punya ada data tambahan, data penunjang ini. Dari tadi membahas surat Al-Baqarah. Jadi data penunjangnya adalah surat Al-Imran ya. Ini. Mereka diliputi kehidupan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali plastik dengan manusia. Dan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat Allah. Nabi tanpa yang benar yang demikian dinamakan dengan pemurtad. Bang Hamid. Ya. Tadi saya tanya loh Bang Hamid. Mereka itu kan tidak tahan. Coba kembali lagi ke ayat yang tadi Bang Hamid. Oke, tunggu ya. Di situ kan mereka bilang, wahai Musa, kami tidak tahan dengan satu macam makanan. Berarti mereka jenuh nggak? Muak nggak mereka dengan satu macam makanan itu? Betul? Ya, betul. Oke. Lalu mereka minta lain-lain yang dihasilkan bumi, minta variasi dong, ya kan? Kita juga Bang kalau makan tempe terus setiap hari Bang sakit kepala, Bang. Besok tempe lagi, sakit kepala, Bang. Nah, makanya minta yang lain nih. Mana ada cabai nggak, sambel nggak ini. Mereka juga begitu keadaannya. Lalu dijawab oleh Musa, maukah kamu mengganti yang baik dengan yang buruk?
Betul? Lanjut. Sekarang saya tanya Bang, apa itu yang tadinya dia lebih baik terus diganti yang buruk apa? Sejak kapan Bang tempe itu lebih buruk dari semangka atau semangka lebih buruk dari tempe? Nggak ada Bang, makanan tuh sama aja Bang. Nggak ada ceritanya tempe lebih baik dari semangka atau semangka lebih baik dari tempe, nggak ada jalan ceritanya itu. Bang Edis dalam Al-Quran juga sudah menyampaikan bahwa Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan apa biji-bijian di muka bumi. Ada juga. Jadi itu menceritakan bahwa lanjut Bang. Nanti kalau ke situ terus kita buntu. Oke, lanjut. Maukah kamu mengganti dengan yang buruk dengan yang lebih baik? Terus lanjut. Pergilah kamu. Ya. Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh yang kamu minta. Lalu ditimpalkan serta mereka mendapat kemurkaan. Karena apa mereka ditimpa? Lalu ditimpalkan kepada mereka nista dan kehinaan. Karena apa? Karena mereka di sini tidak ada pembahasan yang menyangkut dengan karena apa yang mereka. Lanjut, karena mereka pergi. Mereka ditimpa oleh hina dan kenistaan oleh Allah. Hal itu karena mereka meminta yang lebih rendah. Iya, karena ini kalau sinkron dari pembahasan. Bukan Bang, coba lanjut Bang. Mereka lalu ditimpa nista dan kehinaan. Jangan ditutup. Sorry. Terus? Nah, mereka ditimpa kehinaan serta mereka dapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka membunuh para nabi dari ayat-ayat Allah. Menghindari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan. Ya, betul. Jadi mereka tadi sudah kita bacakan dalam Bible Bang, dalam bilang. Ya betul, lanjut. Kan Tuhan murka kan, ketika mereka mengumpulkan, dikasih sama Tuhan diberi daging itu. Ya, tetapi yang membuat Tuhan murka itu adalah mereka rakus. Mereka mengumpulkan hampir 1 ton per kepala rumah tangga. Padahal ambil saja 5 biji kan cukup. Mereka kumpulin tuh, mereka khawatir besok burung ini hilang. Mereka kumpulkan daging sebanyak-banyaknya, akhirnya menjadi wabah bangkai, menjadi kolera. Makanya mati banyak orang di situ. Itu di dalam Bible. Nah, di dalam tempat Anda ini, tadinya dia minta ini, bawang-bawang ini segala macam, lalu di bawah ditimpa kenistaan karena membunuh para nabi ini. Ya, gini Bang. Yang di atas ngomongin masalah makanan ditimpa karena membunuh para nabi. Ya, gini Bang Edis. Oke, sekarang saya tanya, nabi apa yang dibunuh di sini di zaman Musa? Nih, gini Bang Edis. Kalau dalam pandangan Islam, nabi itu banyak. Sedangkan rasul itu cuma 25 rasul, nabi dan rasul. Enggak Bang. Jadi mereka kan ditimpa kenistaan, ditimpa malapetaka. Mereka ditimpa oleh Allah di sini kan? Oke, mereka tadinya minta makanan, betul? Lalu karena hal tersebut mereka ditimpa. Ya, betul. Ditimpanya karena apa? Karena membunuh para nabi. Oke, siapa nabi yang dibunuh di zaman Musa oleh Bani Israel? Ya, gini. Dalam surah Al-Baqarah ini menggambarkan kisah pada waktu itu Pak Nabi. Gini Bang Edis, jangan langsung menjawab. Saya harus membahas dulu. Di sini kan Al-Quran ini tidak membicara secara eksplisit, makanya tidak langsung menggambar, tapi ada hadisnya yang nanti akan mengkaji. Jadi Al-Quran itu berbicara secara umum. Gini, Bang Edis, gini. Al-Quran menceritakan secara umum, sedangkan yang mengkaji itu seperti hasil penelitian itu adalah hadis yang menyampaikan itu. Jadi Al-Quran itu berbicara sesuatu secara umum, bukan berarti kita klaim bahwa Al-Quran harus menjawab seperti itu, tidak bisa. Oke, coba buka hadisnya Bang. Apa itu? Nabi siapa yang dibunuh? Kalau bicara terkait hadis yang menceritakan hal ini. Oke, baik. Coba bukakan hadisnya. Nabi siapa yang dibunuh oleh Bani Israel di zaman Musa? Bang Edis, saya pakai satu perangkat. Jadi kalau saya kembali dia ngopi. Gitu. Boleh saja. Iya, betul. Gini Bang Hamid. Oke, sehubungan ini sudah siang ya, sudah mau makan siang juga teman-teman. Nanti Anda pun sudah tidak bawa perangkat, boleh kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Oke lah. Oke. Tapi saya salut dengan Anda termasuk mendingan ketimbang yang lain-lain. Oke, Bang Hamid, saya ucapkan terima kasih ya, walaupun Anda semakin menunjukkan bahwa Islam memang ya amburadul. Jangan mempremi Bang Edis. Memang begitu, Anda tadi ditanya siapa yang dibunuh. Iya, terus makanya itu Bang Edis. Anda kan muter-muter. Bukan memutar-mutar. Al-Quran ini dia berbicara secara umum. Saya luruskan kembali ya teman-teman sekalian ya. Al-Quran ini berbicara secara umum, sedangkan yang untuk mengkaji lebih menjauh itu adalah hadis. Karena hadis adalah perkataan hadis lebih Nabi Muhammad dan kemudian ya. Bukan hadis, bukan jangan framing seperti itu Bang Edis. Al-Quran berbicara secara umum.
dua-dua menjelaskan. Al-Quran berbicara Menurut secara Al-Quran, umum, kitab apa yang sedangkan menjelaskan? hadis itu kenapa? Menurut kitab Al-Quran, kitab yang memberi penjelasan itu hadis apa Al-Quran? Dua-dua memberikan penjelasan. Mana ayatnya? Tapi gini Bang Edis, gini Bang Edis, gini. Al-Quran dengar dulu saya menyampaikan. Oke lah, Al-Quran Pak Hamid, dengar nanti kalau dulu. kita lanjut lagi kita nggak anu nanti, ibu orang sudah Ya, pada tapi saya luruskan dulu Bang Edis, saya luruskan dulu. Bang Edis, Al-Quran itu berbicara secara umum ya. Kemudian untuk bagaimana mengkaji lebih mendetail ada namanya hadis. Makanya hadis itu menceritakan ya sesuatu yang dalam Al-Quran yang secara umum, kemudian hadis itu menceritakan ini seperti ini. Intinya Betul. Al-Quran berkata, Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, tapi Islam tidak percaya kitab yang menjelaskan itu bukan Al-Quran tapi hadis. Oke, Bukan, Bang Edis komunikasi itu nggak jelas itu Bang Edis. Oke, terima Nggak boleh kasih, komunikasi Bang lagi itu. Nanti kalau kita Oke, lanjut. selesai ya. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya. Menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa.
Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan, tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.